Terima kasih Bapa. Kami mau datang dengan segenap hati kami, menyembah, mengagungkan Engkau. Yesus. Terima kasih Bapa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari katakan bersama. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari bersama katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, mari kita angkat tangan bersama. Ku angkat tanganku, kami nyatakan rindu kami, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Hanya Kau yang layak Tuhan, Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sekali lagi, sebab Engkau kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah
atas Kalvari. Hanya Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima segala pujian, terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kami mau katakan, hanya Kau yang kudus, hanya Kau yang layak Tuhan. Kami gak layak, tapi Engkau berikan anak-Mu. Engkau yang melayakkan setiap kami. Kau berkorban buat kami. Dengan apa kami mau balas segala kebaikan-Mu? Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih. Kami naikkan pujian kami dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Kami datang menyembah-Mu, bawa korban syukur kami, bawa persembahan kami, hati dan hidup kami bagi-Mu Tuhan, bagi nama-Mu yang kudus. Oh, lingkupi kami, penuhi kami Tuhan. Saat ini kami mau angkat hati kami, mau angkat suara kami. Kami mau naikkan penyembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Dengan mengangkat tangan kami mau katakan bersama-sama, sebab Engkau yang kudus, anak domba darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba darah-Mu tercurah di atas Kalvari,
sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Segala hormat pujian bagi Engkau, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali di Morning Devotion kali ini. Dan sebelum kita belajar bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, tuntun kami dalam waktu yang singkat ini agar kami dapat mendengar tapi juga dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dan curahkan Roh-Mu ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini. Buatlah kami mengerti dan memahami bahwa Engkau benar-benar bisa berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sambut dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita baca bersama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dan mari simak bersama-sama apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang terakhir, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Mari kita melihat di ayat yang pertama, di situ dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Mari kita garis bawahi kalimat ini. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Garis bawahi sekali lagi kalimat ini. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau
katakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat ayat 1 ini dikatakan bahwa embun saja tidak ada. Saudara yang bangun di pagi hari dan kemudian membuka jendela saudara atau membuka pintu saudara, saudara melihat keluar. Sampai kalau tidak ada embun pada hari itu atau pada pagi hari itu, pertanda bahwa ada kekeringan yang terjadi. Dan di zamannya Elia hal itu terjadi. Dikatakan embun saja tidak ada. Wah, kalau embun saja tidak ada, benar-benar kita bisa melihat bahwa akan terjadi kekeringan yang hebat. Dan itu terjadi pada zaman Elia. Ya, akan tetapi kita melihat ya, dalam kekeringan yang hebat, Tuhan menyediakan pemeliharaan yang hebat juga bagi Elia. Mari kita lihat di ayat yang ketiga dikatakan ya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi dalam kekeringan yang hebat di mana tidak ada embun sama sekali, hujan aja tidak ada. Kita melihat Tuhan kemudian berkata kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Apa maksudnya? Dalam keadaan kekeringan, Tuhan bisa membawa kita ke tempat yang lain di mana Dia bisa memberkati kita. Tapi kita perlu peka mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan menetapkan satu tempat bagi kita? Kalau kita salah mendengarkan suara Tuhan, maka itu akan berakibat fatal bagi kita. Alkitab berkata bahwa Elia mendengarkan suara Tuhan. Lalu dia pergi dan kemudian berjalan ke timur dan bersembunyi di tempat ini. Di mana Tuhan kemudian memelihara kehidupannya dengan sangat-sangat sempurna. Nah, mari kita lihat di ayat 4, 5, dan 6. Ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang nyata atas Elia. Ya, saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Dikatakan di ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5, semakin jelas lagi pemeliharaan Tuhan. Dikatakan lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada saat Tuhan mengatakan perintah ini kepada Elia, Elia belum pergi. Tapi penyediaan Tuhan dan pemeliharaannya sudah tersedia. Apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Kita perlu mengimani sesuatu yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan berkata pergilah ke sana dan aku akan memelihara engkau, maka Tuhan akan memelihara kita. Tapi kita harus benar-benar peka mendengarkan suara Tuhan. Kalau Tuhan katakan kepadamu, bagi engkau mungkin seorang pebisnis, dikatakan bukalah sebuah bisnis di tempat ini. Kalau engkau benar-benar mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan membawa engkau ke sana dan memberkati engkau. Tapi kalau kita mengikuti suara hati kita sendiri, kemungkinan besar kita akan mengalami suatu tekanan karena pekerjaan itu atau bisnis itu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari Elia. Bagaimana dia mendengar suara Tuhan dengan sangat baik. Dan sebelum dia berangkat saja, Tuhan telah menunjukkan bahwa Tuhan akan memelihara kehidupannya. Dan mari kita lihat di ayat yang ke-6 ini. Ini sebuah pembuktian pemeliharaan Tuhan yang luar biasa menurut saya. Dikatakan pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saya percaya bahwa Tuhan kita itu punya cara yang luar biasa. Ya, kalau saudara biasa
ke McD atau KFC, itu ada tempat khusus untuk delivery. Ya, kita bisa langsung ngambil di sana, pesan lalu kita bisa langsung bawa ya. Nah, kita melihat apa yang terjadi di ayat 6 ini juga sama. Dikatakan pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Jadi ternyata sistem delivery itu sudah ada sebelumnya ternyata ya. Dan tercatat di dalam Alkitab. Yang membawa itu adalah burung gagak. Ini luar biasa. Pemeliharaan Tuhan yang hebat. Tuhan menyediakan, saudara. Ya, Tuhan menyuruh burung gagak mengambil roti atau daging dari sorga. Roti dan daging dari sorga untuk memberikannya kepada Elia. Ini yang luar biasa. Kita tidak bisa pikirkan itu secara pikiran manusia. Kalau kita pikirkan itu dengan pikiran manusia, kita tidak akan mungkin mendapat mujizat ini. Elia tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa dia akan mendapat delivery langsung atau secara khusus dari surga, dan yang membawanya itu adalah burung gagak. Menurut saya ini sebuah hal yang sangat-sangat ilahi yang Tuhan kerjakan. Jadi sekarang mulailah kita menaruh iman dan menaruh kepercayaan kita kepada hal-hal yang bersifat ilahi. Ini yang disebut dengan divine destiny. Ya, Tuhan sudah merencanakan sebelumnya itu. Sebelum bahkan Elia hidup di Sungai Kerit. Tuhan sudah berjanji di ayat yang keempat bahwa engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Dan itu dibuktikan di ayat 6. Itu benar-benar terbukti nyata. Ini bukan cerita fiktif, tapi ini kisah nyata yang kemudian dituliskan di dalam Alkitab. Ini sungguh-sungguh memberkati saya pribadi, tapi saya percaya saudara juga pada pagi hari ini. Mari kita jangan pernah ragukan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita percaya sungguh-sungguh dan berjalanlah di dalam divine destiny itu supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Suatu waktu ada salah satu jemaat kita yang ada di Denpasar, Bali, hendak ke gereja. Tapi dia tidak punya uang bensin sama sekali. Dan dia berdoa di rumah. Dia berkata, Tuhan, aku punya niat hati untuk beribadah hari ini. Aku mau ke gereja. Tapi untuk beli bensin saja aku tidak punya. Lalu saudara, Tuhan akhirnya menuntun dia. Tuhan bilang, jalan saja. Aku yang akan menyediakan itu. Saudara, ketika dia starter motornya, dan kemudian motor itu bunyi, kemudian jalan. Dan sampai beberapa jauh jaraknya, motor itu mogok. Dan pada saat mogok itu bensinnya benar-benar habis ketika dia melihat ke dalam tangki bensinnya itu. Dan ketika bensin itu benar-benar habis, yang luar biasanya, motor itu mati persis di depan apa yang Tuhan sediakan baginya. Ketika dia menaruh motor itu, dia standarkan motor itu dan kemudian dia turun dari atas motor. Begitu dia turunkan kakinya itu langsung menginjak, ada uang yang Tuhan sediakan di situ. Mungkin bagi saudara itu biasa dan uangnya tidak terlalu besar. Saudara, cuma hanya 100.000 saja yang ada pada saat itu dipijakan kakinya. Dan ketika dia melihat itu, dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur. Ternyata untuk hal kecil saja Tuhan menyediakan. Aku butuh uang untuk mengisi sepeda motor saya dengan bensin. Dan hari ini Tuhan menyediakan. Dan luar biasanya, tepat bensinnya tidak ada, mogok persis di depan uang itu. Ini cerita yang sangat sederhana, tapi bagaimana kita bisa mengambil sebuah kesimpulan di sini, bahwa kalau kita berjalan di dalam divine destiny, kita berjalan di dalam jalan Tuhan, dan coba untuk
mengklaim janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka sekecil apapun kesesakan yang kita hadapi, Tuhan sanggup untuk melakukan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tanamkan itu dalam hati kami, supaya kami bukan hanya bisa mempraktekannya, tapi kami menghidupinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas dalam waktu ini, tapi Engkau tidak terbatas untuk melengkapi kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami dapat terberkati olehnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.